Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novidianti dari Prodi PGSD 5B. Di sini saya akan mempraktek mengajar yaitu tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengelola makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Hadir semua ya. Nah, tahu nggak hari ini kita belajar apa? Belajar tentang makanan sehat. Pintar, yaitu betul. Kita hari ini belajar tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengelola makanan. Pintar. Nah, apakah anak ibu tahu nggak makanan sehat itu apa saja? Pintar anak-anak ibu, tepuk tangan dulu. Nah, di sini ibu punya gambar. Ini. Nah, di sini ibu punya gambar. Ini ada gambar apa? Sayuran, buahan. Nah, di sini ibu akan menjelaskannya dulu. Nah, jadi apakah anak ibu tahu makanan sehat itu apa? Sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, jadi makanan sehat itu adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang seimbang. Nah, di sini ibu akan menulisnya. Makanan sehat itu adalah makanan sehat itu apa? Baca bersama. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang seimbang. Nah, itu adalah arti dari makanan sehat. Nah, anak-anak ibu amati gambar ini, yaitu ada buah-buahan, perhatikan ada buahan, sayuran. Nah, apakah anak-anak ibu selalu makanan sehat seperti yang digambar? Iya, Bu. Nah, pintar. Berarti anak-anak ibu sudah tahu kan makanan sehat itu?
Nah, coba anak-anak ibu sebutkan contoh dari makanan sehat yang sudah ibu jelaskan tadi. Seperti yang digambar, yaitu ada apa saja? Sayuran, Sayuran, buahan, buah-buahan, susu, dan daging. Pintar. Ada sayuran, susu, buah-buahan, dan daging. daging. Nah, ini adalah makanan sehat. Nah, karakteria makanan sehat itu ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, karakteria makanan sehat itu adalah 4 sehat, 5 sempurna, pintar. Yaitu mengandung apa saja? Mengandung vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, dan lemak. Nah, tadi itu mengandung apa saja? Vitamin. Terus Mineral. mineral. Yang ketiga, Protein. iya pintar. Protein. Keempat, karbohidrat. Selanjutnya ada kalsium dan lemak. Nah, itu adalah kriteria makanan sehat. Nah, apakah anak-anak ibu tahu nggak apa itu karbohidrat? Tidak tahu. Tidak. Nah, karbohidrat itu adalah yang pertama nasi. Yang kedua, Air. yang kedua jagung. Makanan sehat itu yang pertama ada nasi. Yang kedua jagung. Yang ketiga Kentang. Yang keempat ada Singkong. singkong. Nah, kalau makanan sehat ini yang paling sering kita konsumsi apa? Nasi. Jagung. Jagung. Nasi. Akbar selalu makan jagung. Nah, apakah sudah mengerti tentang makanan sehat? Sudah. Nah, kalau sudah, anak-anak ibu pernah nggak melihat iklan di TV tentang makanan sehat? Pernah. Nah, di sini ibu akan menjelaskan apa itu arti dari iklan. Nah, kalau iklan itu adalah untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca atau masyarakat. Nah, pintar. Apa tadi iklan? Yuk baca bersama, yaitu adalah untuk mempromosikan sesuatu kepada pembaca atau masyarakat. Nah, di sini ibu ada gambar, yaitu ibu akan mempraktekkan. Akbar, perhatikan tentang iklan. Nah, di sini ada gambar anak yang lagi makan buah-buahan. Nah, kalau makan buah-buahan itu pasti tubuh kita akan terasa sehat, pintar. Nah, makanan sehat bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak. Jadi anak-anak itu perlu makanan sehat seperti buah-buahan. Nah, yang selanjutnya di sini kan banyak buah-buahan, yaitu
cintai jantung Anda dengan konsumsi sayur dan buah segar. Nah, di sini ada gambar sayuran, ada gambar buah-buahan. Ayo kita makan buah-buahan dan sayuran agar tubuh kita terasa segar dan jantung kita itu menjadi bugar ya. Nah, itu contoh iklan. Iklan itu adalah yang mempromosikan suatu produk. Nah, tadi sudah memperhatikan apa itu iklan. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang iklan. Nah, kalimat-kalimat dalam iklan itu harus menarik, ya, mengajak. Dan itu berdasarkan iklan yang sudah kita lihat bersama. Di sini Ibu membahas kata kunci. Nah, di sini ada yang tahu nggak kata kunci itu apa? Kata-kata yang penting. Pintar sekali, tepuk tangan untuk Debbie. Ya, kata-kata kunci itu adalah kata-kata yang penting. Ya, di sini apa saja ciri-ciri dari kata kunci itu? Nah, kata kunci tadi itu adalah kata-kata atau konsep dengan istimewa, dengan berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode, atau digunakan untuk menghubungkan kata-kata lain atau informasi lain ya. Nah, apakah anak-anak Ibu tahu ciri-ciri dari kata kunci? Tidak tahu. Nah, jadi ciri-ciri dari kata kunci itu ada Tiga. ada tiga. Yang pertama itu terdiri dari satu kata atau dua yang membentuk frasa kata. Nah, yang kedua itu mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Nah, yang ketiga itu mewakili bagian besar seluruh topik informasi dari sebuah bacaan ya. Nah, apakah anak-anak Ibu tahu dari iklan tadi? Nah, jadi kata kuncinya itu adalah apa kata kunci dari iklan yang sudah Ibu contohkan tadi? Ada yang tahu nggak? Tidak, Bu. Tidak. Jadi kata kuncinya itu adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Nah, kenapa dikatakan pentingnya makanan sehat dan bergizi dari iklan tersebut? Karena topik informasinya tentang makanan sehat. Nah, ada yang ingin bertanya nggak? Ada yang ingin bertanya tentang makanan sehat tadi? Tidak, Bu. Sudah mengerti? Sudah. Baiklah. Nah, penyempurnaan makanan sehat itu 4 sehat, 5 sempurna. Nah, penyempurnaannya itu apa saja? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Susu. Di sini semuanya pasti pernah minum susu kan? Iya. Siapa yang belum pernah minum susu? Tidak ada. Nah, kalau begitu susu itu dihasilkan oleh apa? Sapi. Pintar. Nah, susu itu dihasilkan oleh sapi. Nah, jangan ketawa, sapi itu makannya Rumput. Masa sapi makan susu? Sapi itu makan rumput. Nah, pintar anak Ibu. Nah, tahu nggak bagaimana cara sapi memakan rumput? Tahu nggak? Dikunyah? Iya, betul. Nah, di sini Ibu menjelaskan salah satu contoh hewan ruminasia. Nah, tadi itu salah satu contoh hewan ruminasia. Nah, ada yang tahu salah satu contoh hewan ruminasia? Tidak tahu. Tidak. Nah, Ibu jelaskan ya. Hewan ruminasia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan dua kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya adalah sapi.
Yang selanjutnya kerbau, Kerbau, rusa, rusa, domba, domba, kambing, kambing, dan kijang. kijang. Nah, itu adalah contoh dari hewan ruminasia. Nah, pada hewan ruminasia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminasia dibantu oleh beberapa mikroba, dalam kurung itu bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencernakan rumput. Nah, bagaimana cara sapi mencernakan makanannya? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak. Nah, baiklah. Cara sapi mencernakan makanannya yaitu yang pertama itu gigi. Nah, gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Nah, yang kedua itu ada Lidah. Ya, yang kedua ada lidah. Lidah sapi berguna untuk merengut rumput atau makan yang mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Nah, yang ketiga, Akbar, perhatikan Ibu. Yang ketiga yaitu ada silipa. Nah, silipa itu merupakan cairan atau enzim yang khusus dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Salipa berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Perhatikan Ibu ya. Nah, di sini Ibu punya gambar Sapi. Nah, gambar sapi. Pintar sekali. Di sini ada gambar sapi. Nah, di sini ada gambar apa? Sapi. Nah, lambung sapi tentunya lebih besar dibandingkan lambung Kita. Nah, lambung sapi terdapat 4 bagian, yaitu di sini ada rumen, ya. Di mana rumen ini? Yang ini, perut yang besar yang warnanya merah ini ya. Nah, selanjutnya ada omosum. Di mana omosum ini adalah yang dari panah merah ini ya, yang namanya omosum. Ada ambomosum reticulum ya. Ya, Bu. Sudah perhatikan tadi? Nah, tahu nggak apa itu rumen? Apa itu omosum? Ambomosum, reticulum? Ada yang tahu apa? Tidak tahu. Nah, kalau rumen ini disebut sebagai perut besar. Nah, di sini kan rumen. Nah, ini yang perut besar ini adalah namanya rumen. Nah, pintar. Nah, arti dari rumen itu, Yosi, yaitu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba, bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum, yaitu perut jala. Apa tahu itu tadi arti rumen? Tidak, Bu. Tidak. Nah, perlu Ibu ulangkan lagi.
Ya udah, pintar. Kalau tidak tahu, Ibu akan mengulangkan tadi. Rumen itu adalah perut besar. Nah, di sini mana yang perut besar? Yang warna merah. Nah, rumen ini adalah perut besar. Artinya rumen itu perut besar. Nah, perut besar itu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Nah, di sini makanan dicerna. Di perut besar itu tadi makanan dicerna menjadi bubur dengan dilakukan oleh dinding-dinding rumen. Nah, pada saat sapi beristirahat, maka kembali ke mulut. Dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum, yaitu perut jala. Maksudnya itu adalah rumen ini adalah perut besar, di mana perut besar ini untuk mencerna makanan yang dikunyah hingga menjadi bubur. Nah, selanjutnya itu ada itu retikulum. Nah, retikulum itu adalah perut bukan perut besar lagi. Kan rumen tadi adalah perut besar. Jadi retikulum ini adalah perut yang jala. Tahu nggak perut yang jala itu bagaimana? Tidak, Bu. Nah, ini seperti contoh di sini. Nah, ini adalah perut jala namanya ya. Nah, arti dari retikulum itu, di dalam retikulum makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri. Nah, tadi retikulum itu adalah di dalamnya itu ada bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke amasum atau perut kita. Nah, yang ketiga itu ada omasum. Nah, di mana omasum ini adalah yang kuning ini ya di gambar. Nah, ini yang kuning ini disebut sebagai omasum. Nah, arti dari omasum itu adalah di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke dalam obomasum. Nah, yang ketiga itu ada retikulum. Nah, tahu nggak retikulum itu apa? Tidak, Bu. Tidak. Jadi retikulum itu adalah perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Nah, jadi retikulum ini di sini. Nah, di mana perut ini adalah yang disebut sebagai sebagai lambung. Nah, yang mana yang disebut sebagai lambung tadi? Retikulum. Nah, retikulum itu maksudnya perut bagian inilah sebagai lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, di sini Ibu tadi sudah menjelaskan itu apa rumen, omasum, obomasum, dan retikulum. Nah, sampai di sini apa sudah paham? Sudah. Sudah. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan yaitu adalah 4 bagian lambung sapi.
yaitu tadi ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Nah, Yesi perhatikan semuanya ya. Nah, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Usus halus panjang. Usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, di sini ada gambar yang mana yaitu usus atau dikeluarkan makanan itu melalui anus. Nah, ini adalah lubang anus akan mengeluarkan makanan yang sudah dimakan tadi atau kotoran sapi ya. Nah, sampai di sini apa sudah paham? Sudah, Bu. Apa sudah mengerti tentang yang Ibu jelaskan tadi? Sudah, Bu. Jika sudah, Ibu memberi pertanyaan. Apabila memang anak Ibu itu sudah mengerti, pasti anak Ibu itu bisa menjawab pertanyaannya Ibu beri ya. Nah, pertanyaan yang pertama, perhatikan siapa yang bisa menjawabnya. Nah, apa saja organ pencerna sapi tadi? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Nah, yang duluan adalah Tiara. Nah, apa tadi? Gigi, lidah, salipa. Pintar, tepuk tangan dulu. Yaitu apa saja organ pencerna sapi itu ada gigi, lidah, salipa, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu apa saja fungsi dari gigi sapi? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Nah, Ibu akan memilih Akbar. Untuk Apa? memotong atau Munyah maka makanan. pintar. Tepuk tangan, Akbar. Ya, fungsi dari gigi sapi tadi itu untuk memotong atau mengunyah makanan. Nah, pertanyaan yang Ibu lupa. Tadi yang sudah menjawab pertanyaan Ibu tadi, Ibu akan memberi hadiah. Nah, ini karena Tiara tadi sudah menjawab pertanyaan Ibu. Nah, yang tadi Akbar. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang ketiga? Pertanyaannya itu adalah apa saja karbonhidrat? Siapa yang tahu? Saya. Ya, kepada Ika. Nasi, jagung, kentang, Dan singkong. pintar, tepuk tangan dulu. Nah, jadi karbohidrat itu ada, Ika, perhatikan karbohidrat itu ada nasi, ada jagung, ada singkong, ada kentang. Nah, pertanyaan, nah ini hadiah untuk Ika. Nih, Ika. Nah, pertanyaan yang keempat, siapa yang bisa menjawab? Pertanyaan keempat itu, lambung sapi terdiri dari 4, yaitu siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ayo. Saya, Bu. Ya, Debbie. Rumen. Omasum. Abomasum. Retikulum. Nah, pintar, tepuk tangan untuk Debbie. Nah, ini hadiahnya. Ini Debbie. Nah, jadi lambung sapi itu tadi terdiri dari 4, yaitu ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kelima. Siapa yang bisa menjawab? Nah, di sini ada gambar apa tadi? Sapi. Sapi, betul. Nah, di gambar sapi ini ada omasum. Omasum atau enggak? Ada abomasum. Omasum. Nah, omasum ini
yang mana artinya Omasum itu apa? Siapa yang Saya, bisa? Bu. Siapa? Daya? Baru kita. Nah, pintar. Tepuk tangan untuk Daya. Nah, ini Ibu ada hadiahnya. Sepertinya anak-anak Ibu sudah pintar ya, sudah bisa menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan yang terakhir. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Yang ke-6 pertanyaannya itu. Nah, di sini yang besar ini namanya itu apa? Saya, Bu. Saya, Bu. Tunjuk tangan. Saya, Bu. Nah, Yosi, apa yang besar ini? Perut besar. Nah, disebut sebagai Sebagai rumen. pintar. Tepuk tangan. Nah, ini adalah perut besar, yang itu maksudnya adalah rumen. Nah, sudah paham mengenai 4 lambung dari sapi tadi? Sudah, Bu. Sudah. Nah, jadi lambung sapi itu lebih besar daripada lambung kita. Nah, sapi ini banyak pencernaannya untuk makan tadi ya. Nah, selanjutnya sudah paham atau mengerti tentang yang Ibu jelaskan tadi? Sudah, Bu. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang makanan sehat, itu sayuran, susu, buah-buahan, daging, nah, tentang vitamin, mineral. Nah, itu yang selanjutnya tadi Ibu menjelaskan 4 bagian lambung dari sapi. Nah, sampai di sini apa anak Ibu sudah mengerti atau ada yang ingin bertanya? Sudah, Bu. Nah, sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Nah, baiklah. Apabila sudah paham, mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sebelum Ibu tutupi pembelajaran, anak Ibu ada yang ingin menyanyi ke depan? Ada apa enggak? Tiara apa Yosi? Tiara. Tiara mau nyanyi ke depan? Iya, Teh. Tidak. Nah, jika tidak, kita tutup pembelajaran kita dengan mengucap Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang doa dulu sayang. Nah, sebelum pulang kita berdoa bersama. Siapa yang mimpin doa? Akbar. Kita baca Alhamdulillah. 1, 2, 3. Ayo pimpin. Dan amlat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal